Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Doa hari ini dipimpin oleh ketua kelas yaitu Alif. Alif, silakan pimpin doanya. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kepahaman. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk teman kalian? Tahu kabarnya? Sakit apa? Sakit panas. Oh, ya. Kita doakan supaya Farel segera cepat sembuh. Ya. Nah, sekarang kalian berdiri terlebih dahulu. Ya, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan
lalu kita sudah belajar. Belajar apa? Membiarkan Perkembangbiakan pada tumbuhan. Masih ingat semuanya? Masih. Ya, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi berapa jenis? Dua. Apa saja? Generatif dan vegetatif. Kalau untuk generatif, secara generatif, berarti itu dengan cara bagaimana? Dengan cara proses Perkawinan. Sedangkan kalau untuk vegetatif tidak kawin. Ya. Nah, kalau untuk yang secara kawin itu generatif, berarti itu tumbuhan yang berbiji. Tumbuhan yang berbiji itu berkembang biaknya secara generatif. Sedangkan kalau untuk tumbuhan yang tidak berbiji itu berkembang biaknya secara vegetatif. Ya, nah itu pelajaran minggu yang lalu ya kita sudah pelajari ya. Masih semangat tidak? Masih. Masih tidak? Masih. Ya. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan sesama siswa kelas 6 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah adik-adik kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Alhamdulillah. Ya. Kita harus selalu belajar. Ya. Untuk apa sih belajar itu? Untuk masa depan kita. Ya. Belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Ya. Jadi di sini kalau untuk belajar itu tidak ada batasannya. Ya. Semakin kalian rajin belajar, maka pengetahuan kalian semakin banyak. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ya. Nah, sekarang ibu tanya, siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Apa? Kucing. Kucing. Terus ada lagi? Kucing. Hampir sebagian banyak kucing. Ada lagi? Punya hewan peliharaan di rumah? Hamster. Terus ada lagi? Ayam. Ada yang punya nggak? Ada yang melihara ayam tidak? Tidak. Ya. Nah, sekarang ibu tanya, ya, apakah hewan peliharaan kalian tadi itu mempunyai anak? Punya. Ya. Bagaimana cara berkembang biaknya? Bagaimana cara hewan tersebut memiliki anak? Contohnya dari kucing, bagaimana caranya? Dalam proses melahirkan, ya. Terus kalau misalkan ayam dengan cara bertelur, ya. Nah, di sini kita akan lebih memperdalam lagi. Kita akan pelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ya. Ibu berharap nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa mendeskripsikan apa itu arti dari perkembangbiakan hewan. Ya. Lalu yang keduanya, kalian bisa memahami macam-macam perkembangbiakan hewan. Lalu yang ketiganya, kalian bisa membedakan perbedaan antara perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang kita lihat ke video ini. Sekarang kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sakabatu. Materinya tentang perkembangbiakan hewan secara Generatif.
Bagaimana cara ayam memperbanyak keturunannya? Yaitu dengan cara berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Jadi mengapa makhluk hidup itu harus berkembang biak? Yaitu untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Berikutnya, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan sama seperti dengan perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan dua jenis, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif yaitu berarti dengan cara apa? Dengan cara proses perkawinan. Kalau untuk vegetatif berarti dengan cara proses perkawinan. Lalu yang selanjutnya, nah di sini ada 3 cara hewan berkembang biak, yaitu yang pertama ovipar, yaitu dengan cara bertelur. 2 vivipar, dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga yaitu dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah ini untuk lebih jelasnya lagi, nah kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu perkembangbiakan ovipar atau yang disebut dengan bertelur. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Nanti telur ini akan menetas menjadi individu baru setelah melewati masa inkubasi. Nah nanti pembuahan pada hewan ovipar itu bisa terjadi di dalam atau di luar bentuk induk, tergantung jenis hewan tersebut. Ciri-cirinya apa? Perkembangbiakan ovipar. Yang pertama tidak memiliki daun telinga. Lalu yang keduanya tidak memiliki kelenjar susu sehingga ovipar tidak menyusui anaknya. Lalu yang ketiganya tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contohnya hewan ovipar, kalau dalam burung itu ada burung pipit dan elang. Kalau dari reptil itu ular, buaya, dan amfibi contohnya kakap, dan ikan yaitu ikan mas dan ikan hiu. Nah ini adalah perkembangbiakan ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Lalu berikutnya yang kedua, perkembangbiakan vivipar atau dengan cara melahirkan. Hewan vivipar berkembang biak dengan melahirkan. Janin berkembang di dalam tubuh induk dan mendapat makanan dari induknya melalui plasenta. Ciri-ciri dari perkembangbiakan vivipar, yang pertama mempunyai daun telinga. Yang keduanya mempunyai tutup rambut. Dan ketiga memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya. Yang keempat melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh dari hewan vivipar itu adalah kucing, lumba-lumba, kelelawar, anjing, gajah, kelinci, sapi. Nah itu adalah contoh-contoh hewan vivipar. Yang berikutnya perkembangbiakan ovovivipar. Nah untuk hewan ovovivipar ini adalah kombinasi apa? Antara ovipar dan vivipar. Tetapi di sini sekilas hewan ovovivipar itu hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar itu akan disimpan di dalam tubuh
berkembang biak dalam tubuh sang ibu. Lalu yang kedua, Tidak menyusui anaknya. yang ketiga, Janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. lalu yang keempat, saat mencapai usia kanak, Telur menetas di dalam tubuh sang ibu dan anak pun keluar dari tubuh ibunya. Nah, contoh hewan ovovivipar itu apa? Ular boa. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada contoh hewan ovovivipar. Yaitu apa saja? Buah, kadal, udang pari, udang laut, udang boa. Nah, ini adalah sebagian hewan yang berkembang biak secara apa tadi? Ovovivipar. Kita lihat lagi. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya. Perbedaan dari cara berkembang biaknya. Ya. Dari cara berkembang biaknya, ovipar itu dengan cara apa? Telur, Vivipar dengan cara melahirkan, kalau untuk ovovivipar berarti cara berkembang biaknya dengan cara bertelur dan melahirkan. nah, itu adalah perbedaan cara berkembang biaknya. Ya. Lalu yang keduanya, nah bagaimana perbedaan perkembangan anaknya? Ya. Untuk ovipar itu perkembang biakannya di mana? Perkembangan anaknya di luar tubuh induk. Sedangkan kalau di vivipar Di dalam di dalam tubuh induk. Ovovivipar di dalam telur yang berada di tubuh itu. iya. Lalu nah ini ada contoh hewannya. Contoh hewan ovipar itu ada burung, reptil, dan ikan ya. Dan untuk vivipar contoh hewannya itu sebagian mamalia ya, yaitu seperti kucing, gajah ya. Dan contoh hewan ovovivipar itu ikan Ikan pari, ya, dan ular boa ya. Nah, ini ucapan apa? terima kasih. Terima kasih ya. Nah, di sini ya, Ibu minta kalian perwakilan ya. Nah, ini ada perkembangbiakan hewan secara Genetik. Ini yaitu ovipar, vivipar, dan Ovovivipar. Nah, ini Ibu punya gambar ya. Gambar bermacam-macam hewan ya. Nah, Ibu minta satu kelompok perwakilan 2 orang untuk maju ke depan ya, yaitu dengan cara seperti misalkan ini ya. Nah, contoh ini ada gambar apa? Kuda laut. Kuda laut ini berkembang biaknya dengan cara apa? Ovovivipar. Nah, ini kalian dibuka double ticknya, tempelkan di sini. Nih. Bisa? Sekarang Ibu minta kelompok 1-2 orang. Siapa? Ya, dengan Faida. Ini ada ikan ya, paus dengan buaya. Coba masuk ke mana perkembangbiakan hewan secara apa? Ya, beri tepuk tangan. Kelompok dua. Ini ada gambar
hewan ikan. Udah? Betul jawabannya? Betul, tepuk tangan. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 4. Betul? Tadi kalau hewan apa? Sapi. Berarti berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu titipan. Kemudian ular, wah berarti dengan cara titipan. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 5. Mana kelompok 5 perwakilannya? Betul? Betul. Tadi hewan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara Betul. ya. Dan ikan berkembang biak dengan cara titipan. Tadi hewan apa? Ya. Tepuk tangan. Sekarang kita Berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipat. Tak menyusui anaknya, tak punya telinga. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Kedua, yaitu melahirkan disebut titipan, menyusui anaknya. Sapi, kucing, kambing, ketiga, perkembangbiakan hewan bertelur melahirkan atau ovovivipan. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan pari, hiu, kadal, dan ular boa. Ayo kita pahami perkembangbiakan hewan ada 3 jenisnya. Yang pertama ovipat, yang kedua vivipat, yang ketiga ovivipat. Ayo ingat, jangan sampai lupa. udah tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang kalian buat kelompoknya sudah ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 ya. Nanti di sini Ibu akan membagikan tugas LKPD-nya ya. Ini dikerjakan per kelompok. Ya, satu kelompok ya. Ini cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya di sini lihat, kelompokkan binatang berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya ya. Di sini ada ovipat, vivipat, dan ovovivipat. Nah, contoh misalkan di sini ini ada hewan apa? Ada hewan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini berkembang biak dengan cara apa? Berarti ini tarik garisnya ke
kelompok ya, hasil dari KPD yang kalian kerjakan. Ayo. Dari kelompok IS yang kedua berkepala adalah hewan yang melahirkan, yang salah satunya gajah, kelinci, dan paus. Kelompok yang terakhir adalah salah satunya ular, kelawar, bulor, ikan pari, dan ikan hiu. Tepuk tangan untuk kelompok tepuk tangan untuk kita semua. Yang hebat ya. Nah sekarang kita bisa simpulkan materi hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generasi. Ya, terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Ovipar, vivipar, ovovivipar. Kalau ovipar berarti berkembang biak dengan cara Bertelur. Ovipar berkembang biak dengan cara Melahirkan. Ketiga, ovovivipar berkembang biak dengan cara Melahirkan dan bertelur. ya. Nah sekarang sudah paham semuanya? Sudah. Ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Menyenangkan? Ada lagi? Happy, seru ya. Nah itu. Nah sekarang ini ada latihan evaluasi dikerjakan. Ini mandiri ya, berarti dikerjakan sendiri. Kalau tadi kerja kelompok, sekarang mandiri ya, respon mandiri. Udah semuanya? Nah, pelajaran hari ini sudah cukup baik ya. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangannya. Ya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan